Bab 508. Glenn marah. Matanya terbakar, dan kepala Audrey Han mati rasa ketika dia menatapnya. Dia hanya bisa berkata dengan datar, jika tidak urusan lain hari ini, istirahatlah, aku akan kembali dulu. Begitu cepat. Colden Ye melirik waktu, temani aku sebentar lagi. Nada alami seperti itu membuat Audrey Han cemas. Awalnya orang yang menanyainya dengan wajah serius barusan sekarang menjadi santai seolah-olah kepribadiannya telah semua berubah. Apakah dia mengubah kepribadiannya begitu cepat? Audrey Han diam-diam menghitung beberapa kata di dalam hatinya, dan kemudian berkata, tidak bisa, aku punya sesuatu untuk dilakukan sore ini, aku harus kembali dulu. Urusan apa? Colden Ye bertanya lebih banyak, tetapi membuat Audrey Han kehilangan irama. Dia berjanji untuk menjemput Glenn dari sekolah di sore hari. Saat memikirkan Glenn, Audrey Han merasa wajahnya hampir sama dengan wajah Colden Ye. Memikirkan hal ini, Audrey Han terbatuk ringan, ini bukan masalah besar, tapi aku harus pergi. Kamu harus beristirahat di rumah sakit, aku akan kembali menemuimu besok ketika aku punya waktu. Lalu bagaimana dengan makan malamku? Jika kamu tidak datang, kamu tidak akan memberiku makan malam. Dalam kalimat ini penuh dengan nada kebencian. Audrey Han memikirkannya. Sepertinya tidak ada seorang pun di keluarganya yang bisa memasak. Tidak praktis meminta Arthur Xiao memberinya makanan, orang sepertinya mungkin hanya akan membeli makanan. Audrey Han menggelengkan kepalanya. Mengapa dia bingung sendiri? Colden Ye berasal dari keluarga terkenal, dan ada koki kelas 1 di keluarga. Apakah dia perlu khawatir jika ingin makan? Memikirkan hal ini, Audrey Han berkata, biarkan aku memikirkannya dulu, jika aku punya waktu, aku akan membawakanmu makanan. Setelah berbicara, Audrey Han tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi, mengambil tas dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan bangsal, Audrey Han menghela nafas panjang. Untungnya, dia melarikan diri dengan cepat, jika tidak, Colden Ye pasti akan bertanya apakah dia tidak punya waktu. Pada saat itu dia harus membuat alasan lagi. Ini mengerikan. Memikirkan hal ini, Audrey Han dengan cepat meninggalkan rumah sakit. Di sekolah, ada banyak orang di pintu saat ini. Audrey Han melirik jam tangan, masih ada 5 menit sebelum Glenn pulang sekolah, jadi dia akan menunggu sedikit lebih lama. Setelah menunggu hampir 5 menit, bel tanda keluar kelas akhirnya berbunyi di dalam. Segera setelah itu, seorang guru memimpin sekelompok anak-anak keluar dari kelas dalam antrean panjang. Karena keselamatan menjadi perhatian, maka guru di sini harus mengenali orang tua di rumah anak-anak, dan kemudian melakukan pengecekan, orang yang dipanggil namanya akan keluar dari antrian. Sosok Audrey Han sangat menonjol di antara orang banyak, gurunya melihatnya sekali dan bisa mengenalnya. Dia tersenyum, Glenn, hari ini ibumu datang untuk menjemputmu. Audrey Han tidak sering pergi ke sekolah, tetapi karena penampilannya menonjol dan karena Glenn biasanya dicintai oleh guru di sekolah, guru mengingat karakter ini. Nama Glenn dipanggil dan sebuah kepala kecil keluar dari tim, dan kemudian melihat keluar. Tatapan ibu dan putranya bertemu, bola mata hitam-hitam Glenn yang awalnya tenang dan tanpa gelombang, meledak menjadi cahaya yang cemerlang, dan kemudian dia berlari ke arah Audrey. Pelan-pelan, jangan jatuh. Guru buru-buru berseru ketika melihat pemandangan ini, karena takut dia akan jatuh. Tapi Glenn akhirnya melihat Audrey Han datang menjemputnya, karena yang dilihatnya selama berhari-hari hanyalah Bibi Gita. Meskipun Bibi Gita sangat menyukainya, Audrey tetaplah ibunya sendiri. Jadi Glenn berlari cepat ke depan Audrey Han. Ketika Audrey Han melihatnya berlari dengan ngeri, dia takut Glenn akan jatuh, jadi dia berjongkok untuk menangkapnya dan Glenn bergegas ke pelukannya. Tampaknya sangat keras tetapi ketika Glenn tiba di depannya, Audrey Han yang sedang bertumit tinggi, tidak terlempar ke belakang. Glenn memegangi lehernya dengan penuh kasih sayang, Bu, akhirnya kamu datang. Ya,
Ibu sangat bisa dipercaya bukan? Audrey Han mengulurkan tangannya dan meremas telapak tangan lembut Glenn. Ya. Glenn mengangguk dengan penuh semangat. Ayo pergi. Audrey Han berdiri dan memegang tangan Glenn. Ayo pergi ke supermarket hari ini. Dengan waktu yang langka, Audrey Han memutuskan untuk membawanya ke supermarket dan menghargai waktu yang mereka habiskan bersama. Ibu dan putra berjalan pergi sambil tersenyum, dan ketika orang-orang di sekitar sadar kembali, mereka menyadari bahwa mereka tercengang. Kita akan pulang setelah membeli sayuran dan di malam hari Mommy akan memasak untukmu, oke? Keduanya langsung pergi ke supermarket terdekat, yang tidak jauh dari rumah mereka. Mereka tiba hanya dengan perjalanan kaki singkat dan supermarket cukup besar. Mereka berdua membeli berbagai barang di supermarket. Mungkin karena senang, Audrey Han memutuskan untuk memasak beberapa hidangan lagi di malam hari, jadi dia membeli banyak barang. Ketika dia selesai berbelanja, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tersenyum dan menyerahkan telepon ke Glenn. Telepon pamanmu dan biarkan dia datang untuk makan malam ini. Mendengar, Glenn mendongak dan tidak mengulurkan tangan untuk mengambil ponselnya, tetapi berkata dengan bingung, mengapa Mommy tidak memanggil paman saja sendiri. Senyuman di bibir Audrey Han menegang, dia mencolek pipi Glenn dengan sedikit malu. Kenapa? Kamu tidak bersedia membantu Mommy? Glenn menggelengkan kepalanya. Apakah ibu sangat marah dengan paman sehingga tidak berani memanggil paman? Audrey Han tersedak dengan ini. Dia benar-benar marah pada Audrey Han, karena Audrey Han tidak setuju dengan hubungannya dengan Golden Ye. Tetapi karena Golden Ye terluka baru-baru ini, dia berlari ke rumah sakit. Ada begitu banyak hal setiap hari, dan dia tidak peduli dengan pikiran Audrey Han. Sekarang sunyi, memikirkan apa yang dia katakan kepada Audrey Han sebelumnya, itu memang terlalu kelewatan. Dia adalah saudaranya dan dukungan terkuatnya. Saat dia terluka, ada dukungan dari kakak laki-laki ini sehingga dia bisa bertahan hingga sekarang. Tapi sekarang dia harus berbalik untuk merawat pria yang menyakitinya di awal. Tidak heran Audrey Han marah. Memikirkan hal ini, Audrey Han mengerutkan bibir tipisnya, memegang telepon dan tidak bisa mengambil keputusan sejenak. Jika Mommy tidak berani menelepon, Glenn akan melakukannya untukmu. Setelah itu Mommy akan menjawabnya sendiri. Audrey Han, lupakan saja. Dia tersenyum dan ingin meletakkan ponselnya, dan memutuskan untuk mengirim pesan lewat WeChat nanti. Tapi dia tidak menyangka Glenn akan marah. Dia cemberut, Mommy jahat. Paman sangat baik pada Mommy tapi Mommy tidak mau memanggil paman. Setelah selesai berbicara, Glenn langsung melompat dari keranjang belanja. Glenn akan mengabaikan Mommy. Kemudian tubuh kecil itu berlari ke depan begitu cepat sehingga Audrey Han tidak bisa menghentikannya. Sebelum dia bisa bereaksi, Glenn sudah menghilang. Audrey Han tertegun selama beberapa detik, dan kemudian tersenyum tak berdaya. Iblis kecil ini. Bersambung.